pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan aku Novi. Dengan saya Nanda. Pagi ini kita sudah ada di keberangkatan Bandara Internasional Kuala Namu. Nah, kan banyak pertanyaan nih, aman nggak sih terbang di kondisi pandemi, ya di masa new normal ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, kita sudah mengundang tiga orang narasumber yang kredibel yang bisa menjawab itu dengan tuntas pokoknya semua. Nah, untuk itu kita mau nyari dulu nih tempatnya di mana ya kita bisa ngobrol-ngobrol. Kira-kira enaknya di mana ya ngobrol-ngobrol bareng mereka ya? Ya kita cek aja di dalam. Ya, ikutin kami terus ya. Yuk. Pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mbak, saya mau nanya, Lounge Blue Sky-nya posisinya di mana ya? Mohon dijelaskan, kita kurang kedengaran. Lounge Blue Sky-nya posisinya di mana ya? Lounge Blue Sky, ya. Baik, Mbaknya nanti setelah pada saat check-in, lalu nanti masuk ke ruang tunggu. Ya. Nah, Lounge Blue Sky itu nanti di arah pintu 12, G12 maksud saya, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak, dengan senang hati. Ya, sebenarnya sebelum kita kesini kita udah sempat cari rekomendasi nih kira-kira di mana sih tempat yang enak ya kan Novia? Ya, buat kita ngobrol, bincang-bincang ya, sama para narasumber kita ya. Sama narasumber yang kita undang. Nah, kita dapat satu rekomendasi yaitu Blue Sky Lounge. Nah, nanti kita bakal ke sana, kita lihat gimana kondisinya di sana, dan kalau yang penasaran ikutin terus kita ya. Ikutin terus kita. Sana. Oke, dan lovers, ini kita tadi udah kontak orang lounge-nya dan keren banget ya. Kita begitu nyampe di bawah tuh langsung dijemput sama mereka tuh. Oh, ada fasilitas parkir jadi nggak perlu capek-capek jalan ke sana. Ikut kita naik. Keren loh. Nah, ada antar jemputnya. Ini juga bisa. Terima kasih ya, kita udah sampai nih di Sapphire Blue Sky Premier Lounge. Nah, nanti kita rencananya di sini kita akan jadikan tempat untuk ngobrol dengan para narasumber kita yang udah kita undang. Pokoknya kita lihat nih kondisinya seperti apa. Keren nggak sih? Makanannya gimana nih? Ya, Enak nggak ya? ya kebetulan nih Lapar bener nih. Jam makan siang. Jam-jam makan siang ini. Udah, ikutin kita terus. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Ini ada rekaman. Ya, channel lovers, nih gua udah bersama Bapak Yusuf, dia supervisor di Blue Sky Lounge ya Pak ya. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih, kira-kira Pak, kan ini kita lagi kondisi pandemi Pak, ya kan nggak new normal. Persiapannya apa aja Pak yang Blue Sky udah lakukan Pak? Oke. Pertama untuk persiapan ya, kita ikutin anjuran dari pemerintah. Kita siapin untuk protokol kesehatan utama. Jadi tamu yang masuk kita siapin untuk hand sanitizer. Kemudian sebelum pandemi berlangsung pun kita udah sterilkan ruangan. Kita desinfektan semuanya ruangan. Kemudian kita siapin hand sanitizer dan
kita wajibkan untuk rekan-rekan kerja semua kita menggunakan masker. Tadi saya ada sempat lihat Pak, ada siapin hand glove juga ya? Oh iya, satu lagi itu tambah memang kita siapin hand glove untuk tamu yang masuk menggunakan fasilitas makan. Memang kita usahakan mereka menggunakan hand glove dan kita siapin fasilitasnya. Jadi udah lengkap lah ya bisa dibilang. Kita ya. bantu ikut protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, untuk fasilitas sendiri Pak, ada apa aja sih di? Ya, termasuk untuk pola namu di Sapphire Lounge ini termasuk lengkap Pak. Kita lengkap dengan VIP room, kemudian kita lengkap juga untuk nursery, ruang menyusuin, kemudian meeting room kita juga siapin. Dan untuk fasilitas kebetulan kita ada juga refleksi, itu termasuk fasilitas. Itu memang refleksi kebetulan karena masa pandemi kita memang close. Sementara, iya. tapi itu Kalau baru mau fasilitas. dicoba itu refleksinya. Benar-benar. Rupanya karena lagi pandemi gini jadi ditutup dulu. Iya, kemudian kita juga fasilitas kamar mandinya seperti washroom itu lengkap dengan fasilitas. Jadi untuk tamu yang stay di sini, mereka kadang bisa delay atau memang mereka cepat sampai di airport, mereka pingin mandi, kita siapin juga amenities-nya. Jadi kita siapin towelnya, kemudian touch brush-nya, kemudian lengkap dengan hand body semua ada. Jadi kita pakai sistem shower room. Jadi kita untuk kamar mandi pria dan wanita kita lengkapi seperti itu. Udah disiapin kayak di hotel ya? Benar, jadi memang Udah disiapin. konsepnya lounge kita ini kita buat konsep seperti hotel bintang 5. Jadi keren, itu desainnya. keren. Jadi kita manja seperti Ya, tamu kayak yang nomor stay. tuh, keren sekali tuh. Nah, tapi Pak ini saya ada pertanyaan nih, saya bingung nih. Di mini barnya ini ada tulisan Ippolito. Ya, Iya. ini juga ada nih Ippolito. Benar. Apa itu Pak? Jadi kebetulan Ippolito ini kopi dari Jakarta ya, tapi memang itu mix kopinya itu kebetulan kita ambil dari luar, Toraja, Flores dan Jawa. Kita mix jadi satu, itu jadi kopi Ippolito. Ippolito. Itu ada kepanjangannya sendiri atau emang namanya Itu Ippolito? memang sejarah dari kopinya itu memang Ippolito. Oh, Kemudian dari Ippolito story-nya, namanya. ya memang Oh. dari story-nya udah lama memang sih. Nah itu dia. Jadi kebetulan memang kopi kita nggak ambil dari lokalnya Sumatera. Sampai Sumatera kan ada Sidikala, ada dari Aceh. Tapi kebetulan kita ambil dari Flores Toraja. Tapi taste-nya juga oke. Dan rata-rata tamu kita menyukai itu. Nah, ini nanti boleh kita coba Siap, nih Pak. kita Ini rekomen lah. Ippolito nih. Baru nih, campuran dari Flores, Toraja, Toraja Jawa. sama Jawa. Jawanya Jawa mana tuh Pak? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Iya. Ippolito. Ini saya baru dengar nih. Oke Pak Yusuf, terima kasih nih. Nanti kita mohon bantuan ya Pak kalau kita butuh-butuh sesuatu nanti saya ngabarin Bapak gitu Pak. Siap, Ya. boleh Pak. Oke kan Lovers, nah ini udah dapat pandangan ya fasilitas apa aja yang ada di Blue Sky. Ya jadi nanti Ken Lovers yang mau berangkat nih kemana aja lah kalau namu boardingnya masih lama bisa mampir ke Blue Sky ya Pak ya. Betul, Pak. Posisinya sendiri mana Pak? Kita Depannya? posisinya di depan gate 12. Nah, dari mulai gate 11 12 itu punya kita. Depan gate 11 12 paling gampang lah tuh. Iya, di ujung. Ya paling aja. Satu lagi sih Pak, sebenarnya kita fasilitas saya lupa saya nyebutin. Apa Kita tuh? punya bugikar loh. Bugikar mobil yang itu. Oh iya setiap tadi antar. tadi kami Itu punya kita Pak. Jadi kita bantu tamu-tamu yang datang kemari, kita fasilitas dengan bugikar. Nggak perlu capek-capek jalan. Udah. Ya Pak Yusuf, makasih. Sama-sama. Ya nanti kita kalau butuh bantuan kita kabarin Pak. Siap, Pak. Saya- Oke Ken Lovers, kita udah dapet tempatnya nih. Ini mungkin bakal kita jadikan, akan kita susun-susun dikit nanti. Kita udah minta izin sama profesor di Blue Sky Lounge. Jadi kita rencana di sini nih. Tuh, lihat, keren tempatnya. Ken Lovers, kita sebelum kita prepare untuk kegiatan nanti, kita mau coba dulu kopinya, coba makanannya dulu gimana. Pasti enak nih, kelihatan dari tadi nih walaupun pakai masker aromanya tembus ini. Nonjok terus, nonjok di hidung ini. Ya udah. Luar biasa ini. Udah manggil-manggil sih Caci. Ini antara aromanya enak atau faktor lapar nih, beda-beda tipis emang. Jadi ikutin kita terus sampai nanti tamu kita datang dan lu semua mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sama ini. Aman gak sih terbang di new normal? Nah, jawabannya nanti. Ikutin kita terus ya. Oke. Ya, Ken Lovers, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya terkait rasa penasaran kalian, aman nggak sih terbang di kondisi new normal saat ini? Nah, telah hadir di tengah-tengah kita 3 orang yang akan menjawab semua dengan tuntas apa yang menjadi rasa penasaran kalian.
telah hadir. Siapa aja, Kak Novi? Oke, terima kasih Bang Nanda. Di sini di tengah-tengah kita udah hadir Bapak Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2 dengan Bapak Agustono. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Mas. Lalu ada Bapak Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Medan dengan Bapak Pri Agung Adi Bawono. Selamat sore Pak Pri Agung. Dan gak kalah, gak tahu kita semua siapa ini dia, Bapak Eji MPT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Kuala Namu, Bapak Jody Prasetyo. Selamat sore Pak Jody. Sore semua. Jadi gini nih Pak, KNO Lovers di luar sana, mereka tuh ingin terbang, tapi mereka was-was Pak. Jadi mereka bertanya-tanya, aman nggak sih terbang di new normal saat ini? Nah, kalau dari operator bandara sendiri, mereka harus menyiapkan apa Pak ya? Para KNO Lovers kalau ingin terbang melalui Kuala Namu, mereka harus prepare apa sehingga penerbangan mereka lancar Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Jody? Ya, kan kita selaku operator bandara udara ini kan tidak lepas dari pemenuhan kita terhadap regulasi, kan? Nah, kalau bicara kondisi sekarang di new normal ini, nah kita mengacu kepada beberapa regulasi yang kaitannya dengan COVID-19. Ada regulasi nomor 13 dari Kementerian Perhubungan tentang operasional transportasi udara pada masa masyarakat produktif dan aman dari COVID. Nah, aturan yang kedua adalah surat edaran dari gugus tugas nasional, yaitu surat edaran nomor 9 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratannya untuk orang bisa terbang. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi surat edaran dari Kementerian Kesehatan, kan? Nah, untuk bisa gitu ya meyakinkan pengguna jasa aman gak sih terbang? Nah, kita mengacu tadi kepada regulasi yang ada. Regulasi yang ada antara lain nih, kita harus menyiapkan protokol kesehatan, di mana untuk bandara udara itu kita diminta menyiapkan ada alat pengukur suhu, kemudian menyiapkan hand sanitizer, melakukan penyemprotan disinfeksi, kemudian juga kita mengatur jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, itu harus kita penuhi. Yang kedua, sejalan dengan hal ini, Angkasa Pura II juga menyiapkan teknologi-teknologi yang sifatnya mensupport, mendukung pemutusan mata rantai ini COVID. Antara lain nih, kita menyiapkan teknologi seperti sensor untuk di toilet, di wastafel, kemudian penggunaan lift kita tidak lagi harus menekan tombolnya gitu kan. Juga pemeriksaan terhadap keamanan ya terhadap penumpang kita tidak lakukan secara memegang badan ya seperti pada saat normal. Kita menyiapkan alat body scanner. Nah, dari semua itu kita ingin meyakinkan lagi pada pengguna jasa bahwa bandara itu aman, bersih dan sehat untuk digunakan. Itu dari sisi bandara udara tentunya kan. Nah, dari sisi penumpang sesuai surat edaran tadi, mereka harus membekali dirinya dengan surat keterangan bebas COVID atau non reaktif kalau untuk rapid ya, terus negatif COVID untuk PCR yang masa berlakunya saat ini diatur 14 hari. Nah, kira-kira itu persyaratannya. Jadi nggak susah-susah banget sih sebenarnya, apalagi beberapa airline juga sudah menyiapkan proses check-in itu secara web check-in. Jadi datang tuh orang udah sebenarnya nggak ribet seperti yang dibayangkan. Bisa dibilang apakah mirip-mirip waktu normal?
Iya, cuma sekarang ini bahkan terlihat lebih tertib karena mau tidak mau mereka pasti menjaga dirinya ya. Harus ikutin Supaya aturan gitu, Pak, ya. iya, menjaga distancing segala macem. Dulu itu udah cuma bawa tiket aja ya. Kalau sekarang tentunya harus ada lengkapi dengan surat keterangan kesehatan. Tolong nggak ribet lah. Jadi nggak kayak apa yang dibayangkan gitu. Simple sebenarnya sih. Simple. Dengan catatan ya kita memenuhi segala prosedurnya. Jadi kayak all lovers semua terbang itu nggak susah. Tinggal dilengkapi tadi, apalagi operator bandara sendiri sudah menjamin semua itu dalam kondisi sehat. Ya, Dan seribet yang dibayangkan ya, Bang? Iya, jadi nggak seribet yang dibayangkan gitu. Itu kalau dari segi operator bandaranya itu Bang Nanda. Kalau dari segi kesehatannya sendiri gimana itu Pak? Jadi seperti yang kita ketahui tadi disampaikan paling penting ya orang mau berangkat harus sehat. Pertama, yang kedua pada masa COVID ini harus dilengkapi dengan suatu orang sehat bebas daripada COVID, yaitu hasil dari rapid test non reaktif atau hasil swab PCR ini kan yang kita endorse, kita berikan di fasilitas yang diperiksa oleh kantor kesehatan pelabuhan dalam hal ini. Itu yang paling penting dan enggak tadi disampaikan Pak Ejen itu nggak ada ribet-ribet, nggak ada susah lah, dan rapid test bisa kita dapatkan di mana saja. Soalnya ini Pak, karena nggak tahu tadi, jadi kain all over tuh pada ya was-was sendiri, ngerasa entah ribet lah terbang, padahal kan tidak seperti itu. Nah ini juga ada pertanyaan juga Pak, yang banyak sekali terkait aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, EHAC ya Pak. Nah itu sendiri fungsinya seperti apa Pak ya? Dan kenapa sih harus dibuat seperti itu, EHAC itu? Baik, jadi sebetulnya ini adalah daripada otomatisasi, daripada card kewaspadaan dan atau alert card kewaspadaan yang mana fungsinya adalah untuk bagi penumpang, dia para penumpang ini tahu daerah tujuan ini ada masalah kesehatan enggak, ada penyakit nggak di daerah kesehatan di daerah tersebut. Kemudian yang kedua sebagai bahan informasi juga, bahan penyuluhan. Apakah kita harus mempersiapkan bagaimana ya perjalanan ini, ya persiapkan. Yang ketiga, bagi petugas sendiri tahu ini penumpang datang dari daerah zona mana nih, zona merah atau zona hijau. Nah itu dan yang selanjutnya adalah sebagai bahan informasi kalau ada si pelaku perjalanan ini, kalau misalnya ada tanda gejala ya, dengan kartu tersebut dia bisa menyampaikan. Dengan e-health kami bisa men-tracing ya, siapa saja yang dekat dengan orang tersebut, kan di situ ada dengan pesawat apa, nomor di apa, Pastinya berapa ya, nanti kita akan melakukan kalau dia ada tanda gejala, dia diisolasi, dia di terapi diobati di rumah sakit, kemudian yang dekatnya kita lakukan karantinaan kesehatan. Tracing juga berarti Ya. Pak ya. Dan untuk Bapak Kustono sendiri, untuk apa sih ini Pak, ada nggak prosedur khusus penerbangan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Udara Pak? Iya, terima kasih. Jadi dari aspek Kementerian Perhubungan, perspektif kemudian tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan pandemi ini, apa yang tadi disampaikan Pak EJN, kemudian Pak Kepala Kantor KKP, bahwa penanganan kesehatan itu adalah yang paling utama. Jadi pandemi yang kita rasakan ini memang pandemi global yang semua di dunia ini merasakan, sampai ke pedalaman pun merasakan. Nah, Kementerian Perhubungan sudah mengantisipasi sebenarnya di awal-awal itu pandemi apapun ya, prosedur apapun yang pandemi apapun sudah dimasukkan ke dalam prosedur di dalam operasional penerbangan. Karena memang di dalam penerbangan dengan cabin yang kecil seperti itu
tentunya harus mempertimbangkan masalah kesehatan. Nah, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dalam hal ini yang tadinya bertugas hanya untuk mengawasi safety, security, services. Nah, sekarang ada tambahan satu lagi, yaitu kesehatan akhirnya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pri Agung bahwa orang mau terbang itu harus sehat, betul, harus sehat. Dan kita aturan main di penerbangan itu mengacu kepada International Civil Aviation Organization Convention yang sudah dikonvensikan di dunia karena kita sebagai anggota daripada ICAO, dan tentunya juga ICAO mempertimbangkan WHO juga, rekomendasinya WHO, maka ICAO sudah membuat namanya Council Aviation Recovery Task Force. Salah satu anggotanya adalah Indonesia. Pada saat saya masih menjabat di kantor pusat, saya menjadi salah satu focal point daripada Indonesia untuk ICAO dan WHO, bersama juga Dr. Vencia Sitohang di kantor pusat di bawah Dirjen P2P, ya. Itu kami yang setiap hari diupdate oleh mereka. Nah, sekarang di kantor Otoritas Bandar Udara pun kami bertanggung jawab dan diperintahkan oleh Pak Menhub dan Pak Dirjen untuk mengawal ini semua. Mengawal dalam arti kita memastikan hal-hal yang menjadi tracing di dalam perjalanan orang, dari mulai dia nyampe di terminal bandar udara, proses di dalam terminal, kemudian sampai proses masuk penerbangan, dan di dalam penerbangannya sampai dia tiba, itu sudah kita buat peraturannya. Jadi peraturannya memang secara spesifik untuk COVID itu baru kita mulai sejak bulan Februari. Itu kita evaluasi, muncul ada PM, ada SE, sampai terakhir tadi tentunya kami juga tetap karena di Indonesia itu ditangani khusus oleh ditangani masalah ini khusus oleh gugus tugas yang dikomandani oleh Pak Doni Monardo. Tentunya kami juga mengacu kepada mereka, kepada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh gugus tugas, karena ini perintah Presiden untuk dilaksanakan oleh semua lini yang ada di Indonesia. Dan kami mengevaluasi terus sampai terakhir adalah SE 13 dengan acuan PM 41, dan gugus tugas mengeluarkan SE 9, dan Permenkes ada Permenkes 382 ya Pak, 382 ya Pak ya, yang terakhir. Nah, itu menjadi acuan kami semua Pak, Mbak, acuan kami semua. Khusus untuk international flight di bandara internasional saat ini sudah diakomodir sebenarnya collaboration decision making kita yang namanya media FAL, fasilitasi udara. Salah satunya adalah Pak Pri yang sebagai anggota FAL. Biasanya yang kalau secara normal kita setiap hari kita berhubungan CIQ, custom, immigration, karantin ada 3 ya Pak ya, ada 3. Nah itu sudah biasa kita lakukan. Makanya kalau soal third alert card itu nggak jadi masalah. Nah sekarang pandemi itu sudah sampai ke pelosok, maka bandara domestik pun harus ada KKP. Kita juga harus memperhatikan penumpang sampai ke pedalaman. Dan ini yang kita lakukan. Jadi kebenaran regional kami itu adalah regional yang mengawasi di 4 provinsi, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Aceh. Maka itulah ruang lingkup kami untuk melakukan pengawasan terhadap orang yang melakukan perjalanan lewat transportasi udara. Jadi sebenarnya dari segi aturan sendiri kalau saya tangkap dari awal tuh sudah ada Pak, sudah ada. Tinggal dilanjutkan saja, dijalankan saja. Nah kalau Pak Jody Pak, dan perlu saya kasih tahu juga, mungkin ini dari tempatnya Pak Pri, kita mengacu kepada Undang-Undang Karantina ya Pak ya, nomor 12 ya Pak? Nomor 6 tahun 2012 Mas, nomor 6 tahun 2012, tempatnya Pak Pri. Jadi ada sinergi sebenarnya. Ada sinergi.